Iya, Bang selamat Martin, malam, malam, malam. malam. Sehat bang kabarnya? Sehat, sehat, sehat. Masya Allah. Ada hari ini ada yang datengin abang, ketemu abang, mau ngiket-ngiket nggak? Mau ngiket abang nggak? Nggak ada ya? Puji Tuhan tidak ada. Oh nggak ada. Insya Allah. Berarti bukan. Gimana, Bang Martin? Ada yang mau dibahas? Ada topik yang mau diangkat? Atau ada yang mau diajak berantem di atas ini? Bang? Gimana, Bang? Ini saya bingung judulnya nih, ajakan ke siapa nih? Kembali ke jalan yang benar. Oh, yang sesat bang, yang nyembah makhluk. Oh begitu, karena tidak jelas judul. Arahnya ke Oh. siapa? Oh, ya. Yang nyembah makhluk bang. Menurut abang nyembah makhluk bener nggak bang? Nggak nyembah Tuhan? Iya, salah. Salah, mantap. Tuhan abang siapa bang? Tuhan saya penguasa, Asik. Pencipta langit bumi beserta isinya bang. pastinya dong. Mantap. Siapa yang namanya bang? Ya tidak punya nama, kami biasa menyebut dia. Dia punya dunia masa nggak punya nama bang? Abang nih kadang-kadang nih. Ya kalau punya nama makhluk berarti. Oh. Jadi siapa yang nggak? Jadi nggak punya nama nih? Abang doanya gimana? Eh, kalau punya nama itu artinya makhluk. Sama Ya, jadi dengan abang nggak mesti juga. Eh, jadi abang doanya gimana bang? Kalau saya berdoa ya Tuhan penguasa alam semesta bisa kan begitu. Oh, terus yang di abang non Muslim kan? Abang gereja kan? Ya. Nah, terus Yesus itu siapa? Bang? Ya Yesus yang kami percaya itu logos. Logos. Wih, jago ngeles nih orang. Tuhan bukan dia bang? Tuhan itu kan penguasa, penguasa bang ya Tuhan. Ya udah, nih langsung ke poinnya aja deh. Tuhan, Yesus Tuhan bukan bang? Kalau dia penguasa ya Tuhan. Berarti dia Tuhan. Gelar, dia digelari Tuhan kan. Oh, dia digelari Tuhan ya. Ala Berarti abang SBT kan, nuhanin makhluk dong. enggak, ala SBT Loh, pun digelari. ini Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi ini bukan makhluk. Sebentar dulu pertanyaannya. Kok enggak, ini yang clear dulu abang. Tuhan nanti ke Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa. Yesus ini kan tadi kita udah setuju nih. Yang nyembah makhluk salah. Abang bilang habis itu Yesus Tuhan abang. Nyembah makhluk dong abang. Oke, nyembah makhluk salah. Lah, Yesus bukan makhluk bang. Begini, sebentar. Hah. Kita buat perbandingan bang ya. Kalau menyembah makhluk salah berarti yang punya nama juga makhluk. Siapa bilang yang punya nama makhluk? Pastinya, yang punya nama itu makhluk. Dalilnya di mana itu? Kalau abang punya nama kan? Enggak. Begini, sebentar. Lah, saya juga punya sifat, Tuhan saya juga punya sifat, bukan berarti Tuhan saya. Nggak bisa kayak gitu dong, Bang. Abang bisa gonggong, anjing bisa gonggong. Abis itu abang anjing, nggak gitu dong, Bang. Nggak karena sama, abis itu sama. Enggak, ini Tuhan abang yang 2000 tahun yang lalu yang jalan di bumi, abang bilang bukan makhluk. Itu gimana itu, Bang? Udah turun ke bumi ini, turun ke dunia ini. Tadi saya sudah mengakui bahwa Udah jadi makhluk, berarti abang nyembah makhluk udah. saya sudah mengakui bahwa yang makhluk itu bukan Tuhan kan? Itu Tapi abang bilang Yesus Tuhan. Bagaimana? Iya, kan kalau menurut abang itu salah, oke, tidak masalah. Sekarang Jadi abang nyembah makhluk nih. Iya, kalau menurut abang Mantap. Tadi kan abang udah setuju kalau nyembah makhluk salah. Sekarang masalahnya kalau pencipta alam semesta punya nama itu makhluk. Itu dari mana? Dalilnya dari mana itu kalau punya nama makhluk? Berarti Tuhannya Abraham makhluk. Karena di dalam kitab Kejadian 13 ayat 4 itu dikatakan ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Berarti makhluk, nama Tuhan apa? Tuhannya Abraham. Iya, nama menurut mereka kan sebutan mereka kan. Gimana sih nih? Katanya yang punya nama makhluk. Berarti Tuhannya Abraham itu makhluk. Iya, boleh nama, tetapi nama itu dibuat oleh manusia itu sendiri untuk kan Tuhan Berarti itu. berarti setelah dibuat manusia berarti makhluk Tuhannya Abraham. Iya, nama itu dibuat oleh manusia untuk sesuatu. Enggak, Tuhannya Abraham makhluk bukan karena dia punya nama. Iya, kalau ini? saya katakan makhluk, tapi abang menyalahkan itu. Oh, kan? makhluk. Ya udah, berarti Tuhannya Abraham makhluk.
Ya, tidak masalah. Itu salah menurut abang kan salah. Nah sekarang kalau menurut saya yang punya nama itu semua yang punya bernama itu makhluk. Karena itu Oh, berarti pergilah, Tuhan Abraham jadikanlah makhluk begitu. semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Waduh, Bapak punya nama juga. Makhluk. Bapak makhluk. Makhluk juga bapaknya Yesus nih. Bagaimana nih? Oke, Pusing sekarang gitu. abang mengatakan Tuhannya Abraham punya nama makhluk. Tuhannya abang punya nama tidak? Enggak, saya justru membantah. Enggak semua yang punya nama makhluk, abangku. Sebentar saya Bukan jawab. karena abang bisa gonggong, anjing bisa gonggong, sama-sama anjing. Paham nggak bang? Sebentar saya jawab ini Bang Bibel dulu. Tadi abang katakan Oke, Abraham punya silakan. nama. Abraham punya nama itu makhluk kan? Sorry, Ya kan saya Abraham. mengikuti narasimu. Kau konsisten enggak? Ketika Tuhannya Abraham punya nama, kau berani mengatakan Tuhannya Abraham makhluk enggak? Saya berani katakan Abraham menyebut Tuhannya dengan nama, tetapi nama itu dibuat oleh mereka sendiri. Iya, berarti setelah diberi nama Tuhannya makhluk gitu. Bukan. Tuh, kan itu namanya standar ganda kau. Standar ganda kau namanya itu. Begini. Kalau punya kami, Tuhan itu kami yang membuat namanya, menggelari sesuatu yang kita yakini ada, tetapi Oh, tidak. berarti Tuhanmu nggak pernah memberi nama dirinya. Tidak ada ceritanya. Oh, di dalam kitab Keluaran tuh gimana tuh? Itulah namaku. Nah, itu Tuhan ngomong begitu gimana tuh? Itu kan sebutan sebenarnya. Begini Bang, Tuhan. Ah, parah ini. Uruslah Bang Jibril nih orang muter-muter nggak karu-karuan nih Bang Jibril. Ketampol ngeles dia Bang Jibril. Itu dia. Lanjut Bang Jibril. Begini. Enggak, tapi karena- Bang Martin, tadi kita udah setuju. Yang nyembah makhluk salah. Betul nggak? Ya, yang penciptanya punya nama juga makhluk. Itu dalilnya dari mana yang punya nama makhluk? Ya kan tidak pernah dilihat dan didengar masih dia punya nama. Lah, emang Tuhan Yesus? Bapaknya Yesus pernah kelihatan? Ya, tidak pernah. Hah, terus makhluk juga itu? Yesus Nggak ada juga? menyebutnya dengan Bapa. Yesus menyebutnya dengan Bapa. Istilahnya. Iya, yang abang sembah sekarang siapa? Ya? Begini. Yesus Jangan menyebut- begini-begini. Tadi kita udah setuju. Kalau yang nyembah makhluk itu salah. Yesus menyebut dengan Bapa. Yang abang sembah siapa? Ya? Sebentar, Yesus menyebutnya dengan Bapa, tetapi kata Yang abang sembah siapa? Ya? sebelum Yesus ada kata Bapa pun itu sudah ada. Yang abang sembah siapa? Ya, Bang Yesus Martin. penguasa. Nah, yang abang sembah Yesusnya. Makhluknya. Jadi abang nyembah makhluk, berarti abang salah kan tadi kita udah setuju. Iya, saya menyetujui bahwa abang tidak menyetujui itu, walaupun kami meyakini itu. Abang tidak setuju, oke, tidak masalah. Nggak setuju. Saya tunggu. Yang kita nggak setuju apa dulu nih? Kan kita tadi setuju kalau nyembah makhluk salah berarti kan, sesat berarti kan? Ya, saya mengiyakan karena memang saya menjelaskan bahwa abang tidak terima. Di mana abang menjelaskan? Kan kita udah setuju nih premis pertama, nyembah makhluk sesat, betul nggak? Ya, oke. Abis itu premis kedua abang bilang Yesus Tuhan. Oke, sekarang menyembah makhluk sesat kan? Sesat dong. Sekarang Tuhan abang punya nama. Punya. Berarti makhluk. Menyembah Tahu makhluk. dari mana yang punya nama itu makhluk, abangku? Oke, sekarang begini. Kita buka KBBI. Tadi saya udah bacain Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Oke. Berarti sekarang bapaknya begini. Yesus makhluk. Oke, sebentar. Sekarang kita fokus ke Enggak, makhluk ini kita pakai standar tabang. Yang punya nama makhluk. Berarti bapaknya Yesus makhluk. Nah, itu dia. Sekarang begini. Nah, itu dia apa? Kenapa jadi itu dia? Nah, berarti nama si bapaknya Yesus ini makhluk. Iya, makanya kita buat. Iya juga, waduh. Jadi bapaknya Yesus makhluk. Sebentar. Kita simpulkan dulu bahwa pencipta ini punya nama atau tidak. Nah, sekarang kita Bisa nyiptain dunia, nggak bisa ngasih nama, gimana sih? Ya, sebentar. Kita ke KBBI bahwa Allah itu apa, Bang? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Betul. Dalam bahasa Arab, Bang ya.
Artinya Tuhan meminjam salah satu kata dari bahasa Arab. Artinya maksudnya ini, aduh disimpulin lagi. Iya, apa ya, gimana? Ini kan pengertian Tuhan Allah di KBBI itu kan artinya nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang, ya. Artinya setelah bahasa itu ada, kemudian Tuhan meminjam salah satu kata dari bahasa Arab. Meminjam, bahasa itu dia yang nyiptain, dunia ini dia yang nyiptain. Kenapa minjem? Gue punya mobil, habis itu gue pinjem mobil gue gitu. Gimana sih pola pikirnya? Emang bahasa siapa yang nyiptain? Masa nama Tuhan dalam bahasa Arab? Iya, emang bahasa siapa yang nyiptain, Bang? Ya Tuhan memang. Nah, gue punya mobil, gue mau pakai mobil gue minjem mobil gue. Apa gimana sih pola pikirnya? Ya tetapi penjelasan Pantes abang nyembah makhluk, pola pikir terbalik-balik begini. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang. Nama Iya. Tuhan dalam bahasa Arab. Artinya sebelum nama Nabi Muhammad itu ada, kata Allah itu Sebelum apa? Sebelum nama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu ada, kata Allah itu sudah ada atau belum? Udah ada. Nah, berarti setelah Nabi Muhammad ada, Tuhan ini meminjam salah satu kata. Kenapa minjem? Emang bahasa punya siapa ya, Bangku? Ya kita pakai meminjam, istilah meminjam lah, karena Kenapa meminjam? Orang dia nyiptain. Emang bahasa siapa yang nyiptain? aduh. Kopra kan? Saya beli mobil, habis itu saya pinjam mobil saya. Bagaimana sih? Saya yang punya. Hanya penjelasan kalimat di KBBI itu kan dalam bahasa Arab, artinya Nama Tuhan dalam bahasa Arab, iya. Terus? bahasa Arab. Heeh. Ya Tuhan itu ya meminjam salah satu Lu kenapa kata. jadi minjem? Emang bahasa Arab siapa yang nyiptain? Kalau gitu coba abang jelaskan maksudnya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu maksudnya bagaimana? Coba. Ya nama dia. Jadi Allah ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya itu alif lam lam ha. Allah. Sama seperti kalau nama Cambridge. Cambridge itu nama universitas. Cambridge atau Oxford itu nama dalam bahasa Inggris. Kalau di KBBI nanti Oxford itu nama universitas dalam bahasa Inggris. Menyebutnya apa? Oxford atau Stanford atau Cambridge. Jadi pronunciation-nya itu ikut bahasanya. Sama seperti kalau saya tulis O-N-E, one bacanya pronunciation-nya. Nggak one. Ya begini bang, kalau Masuk nggak nih? Abang nih kayak botol nih, saya mesti masukin pelan-pelan nih. Oke, Kalau nggak kececer. Oke. Heeh. Karena menurut saya begini, kalau memang dia punya nama yang asli dari dia, seharusnya tidak ada dalam kamus tuh, dan tidak bisa diterjemahkan. Nggak ada di kamus. Ya seharusnya tidak ada dalam kamus. Dia punya nama memang khusus kalau memang namanya sendiri. Nama itu bang, nama itu enggak, justru abang salah. Nama itu kalau memang benar namanya itu di semua agama, di semua bahasa, di semua belahan bumi, sama seperti Allah ini dalam bahasa Inggris, Allah is a name of God among Muslims. Habis itu Allah di Cina tetap Allah, dalam Yunani tetap Allah. Itu nama bang. Bukannya Yosef. Kalau Yosef, kalau nama makhluk ya, ini nama makhluk nih. Kalau Yosef dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Yusuf. Nah di Kenari sini, di Salemba sini namanya Ucup. Nah itu nama makhluk tuh bang, berubah-berubah begitu. Kalau nama Tuhan itu Allah, di mana-mana Allah bang. Mantap. Bang Kris, besok-besok nanti kalau ada pelajaran les jadi orang botol ikutan ya, biar bisa ikut ke mulut kayak abang. Kalau menurut abang bahasa itu ciptaan bukan? Bahasa itu ciptaan dong. Semua yang ada di bawah langit ini ciptaan abangku. Baik. Semua yang ada Termasuk Yesus. selama kita nyembah yang ada di dunia ini itu berhala. Berarti Ciptaan. Berarti ada ciptaan Tuhan itu sendiri yang menempel pada dirinya. Apa? Gimana? Berarti ada ciptaan Tuhan yang ditempeli pada dirinya sendiri. Ditempelin gimana? Wah, abang nih kayak bangun tidur ketempelan gimana? Abang pikir Tuhan tuh makhluk ya bisa ketempelan-ketempelan begitu? Abang bilang bahasa itu ciptaan kan? Iya, ciptaan. Allah itu bahasa bukan? Apa? Allah itu bahasa? Hah? Kok Allah itu bahasa? Kenapa? Ya Allah, kita ngobrolnya abang kemana-mana Allah jadi bahasa. Nama bang, Allah itu nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab artinya bahasa. Iya, nama. Ya bahasa Arab. Nama Tuhan dia potong lagi, nggak cuma ayat yang dia potong.
Sekarang tulisan KBBI juga dia potong. Saya tidak pernah bahas ayat dari tadi. Saya bahas KBBI. Iya makanya ini di KBBI aja Bang potong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Terus apa masalahnya di situ? Bahasa Arab. Bang semua. Nama suara saya kedengaran nggak ini deh? Kedengaran. Loh, kok bisa ya? Tuh, tapi tertutup mic-nya. Itu saya juga di sini tulisannya. Gimana dong? Coba di mute sama di unmute lagi. Jangan sampai kena virus Martin. Terbuka sekarang kan ya? Boleh saya masuk sedikit? Silakan. Lanjut. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kemudian para malaikat protes kepada Allah, kenapa engkau ya Tuhan ingin menciptakan Adam? Bukankah kami sudah taat kepadamu? Mengapa hendak kau ciptakan lagi manusia? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Semuanya. Jadi Allah memberikan nama kepada semuanya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada malaikat seraya kemudian berkata kepada Adam alaihissalam, sebutkan kepadaku wahai Adam nama semua apa yang kamu lihat dan kamu saksikan jika kamu itu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui. Ketika ditanya oleh Allah, diperintahkan kepada para malaikat, coba kau sebutkan nama-nama ini. Wahai malaikat, kau sebutkan nama-nama ini. Malaikat kemudian berseru, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui. Malaikat tak tahu ini adalah pintu, ini jendela, ini adalah ayam, ini sapi. Malaikat enggak tahu. Innaka antal alimul hakim, kata malaikat. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berpaling kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada malaikat yang tidak tahu apa-apa ini kepada nama-nama itu. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Setelah itu kemudian Adam menyebutkan nama-nama seluruhnya. Lalu kemudian dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Adam alaihissalam diberi pengetahuan setelahnya. Kalau malaikat tidak. Adam diberikan pengetahuan setelahnya. Artinya Allah yang kemudian menyebutkan nama-nama dari sesuatu yang Allah kehendaki. Makanya dikatakan kemudian Allah menciptakan bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dialah Allah di antara tanda-tanda kebesarannya menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Itu Allah katakan tuh. Jadi Allah menciptakan. Untuk apa kemudian Allah ciptakan itu semua? Supaya manusia bisa mengetahui. Untuk apa kemudian manusia ini dicipta? Supaya manusia kemudian bisa mengetahui akan adanya eksistensi sesuatu yang Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, terkait dengan Tuhan itu sendiri, Tuhan mengantarkan nih kepada manusia yang sudah diberi akal bahwa aku ini adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Tuh, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku.
Jadi konsep ini kemudian diberikan kepada manusia. Kalau ayam ditanya, wahai ayam, ya paman, siapa nama Tuhan itu? Ayam tak bisa menjawab. Wahai semut, wahai sapi, wahai kambing, siapa nama Tuhan? Manusia yang bisa menjawab. Makhluk-makhluk lainnya tak bisa. Itulah fungsi akal. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, itu kan bahasa. Bahasa itu adalah alat berinteraksi. Ada bahasa tubuh, ada bahasa sandi, ada bahasa lisan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan nama Allah, itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Allah itu sudah melekat pada dirinya. Kenapa ini menjadi hal baru? Karena kita adalah makhluk yang baru. Sekarang kalau dikatakan bahwa ini adalah gunung, apakah gunung itu adalah sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru. Bagaimana dengan namanya? Iya, namanya adalah sesuatu yang baru. Karena baru diciptakan. Karena gunung adalah sesuatu yang baru diciptakan, maka namanya baru muncul. Tapi Allah tidak diciptakan. Berarti dari sejak semula, tanpa awal, tanpa akhir, Allah ya Allah. Lalu kenapa kemudian kita bisa menyebut Allah? Karena itu tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat ditanya, angkat tangan. Bisa kau sebutkan? Enggak bisa. Adam, bisa kau sebutkan? Bisa. Disebutkan ini sapi, ini gunung, ini laut, ini matahari, ini bulan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, terkait dengan asma Allah, nama Allah, karena Allah itu Khalik, pencipta, maka namanya itu adalah Khalik. Tak berawal nama itu. Karena bukan hal yang baru. Cuman kita menggunakan bahasa sebagai alat interaksi, alat komunikasi. Sehingga yang disebut bahasa secara umum memang itu adalah ciptaan. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Emang bahasa yang kita gunakan adalah ciptaan. Tetapi berkenaan dengan asma, nama Allah, itu bukan bahasa. Itu bukan bahasa. Cuman cara kita kemudian mengucapkan nama dari Sang Khalik, kita menggunakan bahasa. Kenapa bisa demikian? Jangan tanya kepada saya, jangan juga tanya kepada Allah. Karena Allah menyatakan dirinya la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Allah tidak ditanya. Kenapa baru ada sebutan nama Allah? Ya karena kita baru diciptakan. Sebelum manusia kemudian dicipta, sebelum Anda ada tidak bisa, Anda tidak bisa menyebut nama Allah. Bukan karena Anda baru ada hari ini, baru mampu menyebut nama Allah, lantas Anda mengatakan, itu kan baru. Karena bahasa itu, Allah itu adalah nama dari pencipta dalam bahasa Arab. Itu kan baru. Yang membuat KBBI kan baru. Yang memahami kemudian bahasa Indonesia kan hal baru. Bahasa Indonesia kan hal baru. Jadi pemahaman-pemahaman yang baru inilah kemudian yang memberikan nilai kepada nama Allah. Jadi Allah ada bersama dengan hakikat Allah. Bukan hal baru. Hanya kita yang manusia ini yang baru tahu. Contoh misalnya, kita sudah tahu bahwa ada yang disebut komputer. Janin-janin yang ada dalam rahim ibu nih, yang masih berbentuk kepompong, tahu nggak yang disebut komputer? Tidak. Begitu dia lahir, komputer adalah hal yang baru bagi dia. Tapi komputer bagi kita adalah hal yang sudah lama, karena kita sudah berumur. Nah begitulah Allah. Apakah Allah punya awal? Tidak. Berarti Allah itu tak punya awal. Kita saja yang baru tahu. Kita saja yang baru tahu, karena kita baru ada di tahun 2025. Jadi kita menganggap hal itu baru. Padahal itu adalah satu yang esensial, yang merupakan hal yang absolut, yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Baru saja kita tahu. Misalnya nih, Allah datang mengutus para malaikat, lalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh umat manusia, wahai orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Allah. Nah, bagi kita itu adalah hal baru. Kenapa? Karena kita baru mendengarkan. Tapi bagi Allah, dirinya Allah
adalah sesuatu yang tidak berawal. Berarti Allah ada pada Allah, Allah tidak berawal, tidak berakhir. Kita ini aja yang berawal, baru kemudian kita memberikan nilai kepada sesuatu yang sifatnya hakikat yang kekal abadi. Kekeliruan kita ketika kita menilai hal yang kekal ini dengan konsep keberadaan kita sebagai makhluk yang baru ada. Itu. Anak bayi tidak tahu apa itu komputer. Begitu dia lahir, belajar. Oh, ada yang disebut komputer. Berarti komputer bagi anak yang baru mengerti tentang komputer adalah hal yang baru. Tetapi apakah hal baru bagi orang yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun? Enggak, komputer itu hal yang sudah lama. Nah, begitulah Allah. Karena kita ini hal yang baru, jadi orang makhluk yang baru dicipta, maka nama Allah itu ciptaan bagi kita, hal yang baru bagi kita.